Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Tasri pada Masa Al-Khulafaur Rasyidin. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan 3 anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kasmi Almi, yang kedua ada saya sendiri Radia Nur Fatimah, dan yang ketiga ada Muhammad Rafi Alfiandi. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Kasmi Almi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja. Adapun poin pertama yaitu kondisi sosial politik. Dengan wafatnya Nabi Muhammad, berhentilah wahyu yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang beliau terima melalui malaikat Jibril, baik waktu beliau masih berada di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah. Demikian juga halnya dengan sunnah, berakhir pula dengan meninggalnya Rasulullah itu. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin diganti, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam disebut khalifah, suatu kata yang dipinjam dari Al-Quran surah di dalam Al-Quran. Selain surah Al-Baqarah ayat 30 itu, terdapat perkataan khalifah yang tersebar dalam 11 ayat. Ide yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa manusia harus mempunyai tujuan hidup menata dunia ini, dan sebagai khalifah Tuhan di bumi ini, sifat-sifat Tuhan ke dalam kenyataan hidup dan kehidupan, dan wajib mengatur bumi ini sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkannya. Manusia wajib melakukan tugas untuk mencapai tujuan hidupnya menurut pola yang telah ditentukan oleh Tuhan dalam ajaran-ajarannya. Poin B, sumber-sumber penetapan hukum pada fase ini. Sumber tasyri' pada masa Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad, termasuk di dalamnya ijma' dan qiyas, sebab pada hakikatnya keduanya dihasilkan dari jerih payah mujtahidin. Quran pada masa ini sudah dibukukan, yaitu pada Utsman bin Affan, setelah dipertimbangkan akan kemaslahatannya yang lebih besar. Adapun sumber hukum Islam, yang kedua adalah hadis. Ketiga, belum dibukukan, sebab dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran. Meski demikian, untuk pemeliharaan tetap dilakukan, sehingga kebenaran riwayat dapat dijamin. Abu Bakar misalnya, beliau tidak mau menerima hadis dari seseorang kecuali mendapat pengakuan dan pengetahuan dari orang lain yang terpercaya. Umar bin Khattab menuntut adanya bukti-bukti bahwa hadis tersebut datang dari Rasulullah. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Beliau senantiasa menyumpah perawinya. Selanjutnya bagian C, yaitu beberapa kasus hukum atau qadaya yang disepakati sahabat. Yang pertama, ada khilafah. Artinya adalah kata khilafah berasal dari kata khalafah yang berarti menggantikan. Kedua, kodifikasi Al-Quran. Hasil ijtihad Abu Bakar yang hingga kini masih dirasakan umat Islam sedunia adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya bertebaran di berbagai tempat. Ketiga, Fatimah dan Abu Bakar dalam persoalan waris. Dua kisah ini menegaskan kepada kita bahwa warisan penting yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah harta, akan tetapi ajaran Islam. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Yakni poin D, beberapa kasus hukum atau kadaya yang diperselisihkan. Yang pertama adalah ghanimah. Umar bin Khattab pernah melakukan ijtihad yang secara zahir nampaknya bertentangan dengan nas. Di antara ijtihad khalifah, Umar tersebut adalah pembagian ghanimah yang berupa tanah tidak dibagikan kepada para tentara, padahal tanah tersebut diperoleh dengan peperangan untuk pembukaan daerah. Yang kedua adalah talak tiga. Pada zaman Rasulullah maupun pada masa Khalifah Abu Bakar, talak tiga dapat diucapkan sekaligus dan dianggap sebagai talak satu. Oleh Umar, ditegaskan bahwa pengucapan talak tidak boleh langsung talak tiga, tetapi secara bertahap. Yang berikutnya adalah riba fadl. Berdasarkan hadis Nabi dari Ubadah bin Somit di atas, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa ilat hukum larangan riba fadl itu adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur al-wazan atau timbangan dan al-kail atau takaran. Poin E, yakni fuqaha dari kalangan sahabat. Yang pertama adalah dari Umar bin Khattab. Aspek yang tak lepas dari diri Khalifah Umar bin Khattab adalah masalah ijtihad berkaitan dengan berbagai persoalan hidup dan perkembangan zaman yang tak ada nasnya baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang kedua ialah dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berijtihad. Unta tersebut dibuatkan kandang, lalu akomodasinya diserahkan kepada Baitul Mal untuk menanganinya sampai si pemilik unta datang dan mengambilnya. Poin C ialah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud atau yang lebih akrab dipanggil Ibnu Mas'ud merupakan sosok fuqaha yang memiliki wawasan yang luas dan berpengetahuan komprehensif dalam bidang keagamaan. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah ditempuh Umar bin Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks suci. Yang berikutnya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, sahabat Nabi yang lain, memandang bahwa dengan datangnya masa haid yang ketiga, perempuan itu selesai haidnya, meskipun belum mandi. Soalnya, kalau Allah mau menghilangkan perbedaan pendapat, tentu saja Allah dapat memilih kata yang pasti saja, apakah suci atau haid. Ternyata Allah memilih kata kuru yang mengandung dua arti secara bahasa. Yang berikutnya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ialah sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai periwayat hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah, yakni sebanyak 2.630 hadis. Abdullah bin Umar dapat meriwayatkan banyak hadis karena dia senantiasa menghadiri majelis ilmu dan mengikuti Rasulullah. Ia selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam keseharian. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar menjadi orang yang disegani dan dihormati. Yang terakhir ialah Aisyah. Ilmu yang dimiliki lantas maaf. Aisyah tidak pernah mempermudah hukum kecuali jika sudah jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Pasalnya, Aisyah memiliki kesempatan untuk bertanya langsung kepada Rasulullah jika menemukan sesuatu yang belum dipahami tentang suatu ayat. Selain itu, Aisyah banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ahli hadis menempatkan dirinya pada deretan para penghafal hadis terkemuka seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Anas bin Malik. Secara keseluruhan, Aisyah telah meriwayatkan sebanyak 2.210 hadis, 174 diantaranya berderajat muttafaq alaih. Baik, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Rafli. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Jadi yang pertama itu ada perbedaan dalam memahami nas Al-Quran dan hadis. Perbedaan seperti ini biasanya disebabkan karena tidak jelasnya batasan pengertian nas dan persepsi di kalangan sahabat seperti persoalan huruf gitu, ya kan? Dan kedua juga munculnya dua persoalan yang merujuk pada dua nas. Merujuk pada dua nas yang saling berlawanan. Kesepakatan akhir ini dari para sahabat bahwa masalah seperti ini harus melewati 3 tahapan. Dan yang ketiga, sebagian fuqaha dari kalangan sahabat mengatakan bahwa suatu peristiwa berdasarkan pengetahuan dari sunnah, sementara yang lain belum mendapatkannya, atau menganggapnya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai hadis sahih. 4. Perbedaan kaidah dan metode ijtihad dari para sahabat. Dari perbedaan penggunaan kaidah dan metode ini, muncul beberapa perbedaan pendapat dalam suatu persoalan yang sama, dan ini sangat memperkaya perbendaharaan fikih Islam. 5. Hal ini adalah yang terpenting. Kebebasan dan kesungguhan para sahabat periode sahabat dalam melakukan ijtihad terhadap berbagai masalah yang mereka hadapi. Tuh. Nah, terus juga ada lagi perbedaan mereka dalam menerima hadis Rasulullah. Ini ke-6. Jadi sebagian sahabat ada yang menerima hadis dengan jelas dan dengan cukup banyak, sementara yang lain hanya menerima sebagian saja. Jadi ada yang menerima hadisnya banyak, ada yang beberapa saja, ada yang beberapa saja gitu. Nah, selanjutnya adalah G, karakteristik fikih pada periode ini. Nah, sebagaimana telah digambarkan pada penjelasan di atas, keadaan fikih pada periode Khulafaur Rasyidin sangat hidup dan semarak. Beberapa ikhtilaf mulai muncul. Jadi di zaman para sahabat, perbedaan itu ya sudah mulai muncul, meskipun tidak semendalam periode berikutnya. Jadi seiring dalam perkembangan fikih itu sendiri, selain periwayatan hadis yang sangat ketat pada periode ini, ijtihad seringkali juga dilakukan secara jama'i, sehingga ruang ijtihad yang begitu luas itu jarang menimbulkan ikhtilaf. Fatwa dan masail fikih belum ditulis seperti juga sunnah. Walaupun demikian, kita mulai dapat mengklasifikasikan kaidah-kaidah usuliyah dan metode ijtihad yang digunakan oleh fuqaha sahabat dalam melakukan ijtihad. Walaupun fatwa dan masail fikih masih bercampur dengan dalil-dalil dan kaidah istidlal. Dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah istidlal. Nah, kesimpulannya saya akan kembalikan ke moderator. Mbak Radia. Ya, baik-baik. Untuk kesimpulan dari materi kami, Khulafaur Rasyidin atau masa sahabat adalah pewaris kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat berkedudukan sebagai musyar'i dalam istinbat suatu hukum yang tentunya dengan jalan musyawarah seperti yang dilakukan Rasul, dan mereka bertindak sebagai musyawirin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat juga merupakan generasi pertama Islam yang mewarisi seluruh tradisi Nabi yang terangkum dalam sunnah beliau di samping Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang baru dan tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan ketentuan hukum harus segera diputuskan, maka ijtihad yang telah diajarkan kepada mereka menjadi peranan penting terhadap perkembangan hukum selanjutnya.
Baik, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.